Pada ajang Asian Games tahun ini, timnas Indonesia memang tidak menargetkan apa-apa. Namun faktanya, banyak masyarakat yang berharap agar skuad Garuda mampu melaju lebih jauh di ajang 4 tahunan tersebut. Harapan itu muncul karena skuad Garuda secara mengejutkan mampu lolos ke babak 16 besar Asian Games. Padahal pada babak grup, skuad asuhan Indra Syafri tersebut hanya mampu meraih 1 kali kemenangan. Sebuah keberhasilan sekaligus tanggung jawab besar. Karena faktanya masih ada PR besar yang harus segera ditangani oleh pelatih asal Sumatera tersebut. Di antaranya adalah soal taktik bermain di lapangan. Untuk itu, inilah PR besar sekaligus rencana Indra Syafri usai timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Asian Games. Keberuntungan, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan timnas saat ini. Bagaimana tidak? Karena Hugo Samir dan kawan-kawan secara mengejutkan lolos ke babak 16 besar Asian Games. Padahal dalam pertandingan terakhir, mereka dikalahkan Korea Utara dengan skor 1-0. Kekalahan yang membuat poin Indonesia sama dengan negara lain, seperti Kirgistan dan Chinese Taipei. Untungnya, saat dihitung head-to-head, Indonesia berada di peringkat ketiga, dan mereka menjadi salah satu negara dengan peringkat ketiga terbaik dibandingkan negara di grup lain. Di babak 16 besar, Indonesia kemungkinan besar bakal berhadapan dengan Uzbekistan. Sebuah negara yang secara historis terkenal kuat dan sangat sulit dikalahkan. Maka dari itu, persiapan maksimal harus dilakukan sebelum menghadapi laga tersebut. Sayangnya, di balik persiapan timnas, Indra Syafri masih harus menyelesaikan PR yang sangat banyak, terutama soal permainan timnas yang masih dianggap amburadul. Jika PR itu masih belum selesai, bisa saja Indonesia dengan mudah dikalahkan oleh Uzbekistan. Skema permainan timnas masih belum jelas. Seperti yang dikatakan tadi, masalah utama timnas adalah skema permainan yang ditunjukkan oleh mereka. Ya, entah mengapa Indonesia selalu bermain terburu-buru tanpa memikirkan sebuah pola. Sebagai pelatih, Indra Syafri sebenarnya mengedepankan permainan dari kaki ke kaki. Tapi dalam prakteknya, banyak pemain yang tak menghiraukan tersebut. Hasilnya setiap serangan pasti langsung mentok saat sudah di pertahanan lawan. Bersama dengan Ramai Rubaki. Sebuah game pertama sudah berlangsung. Biasanya ada Biayu angkat bola kali ini. Kalau gampang saja tadi oleh Jeff. Padahal harus mengejar ketinggalan 1 gol. Hampir. Dewa. Lepaskan umpan pemirsa. Peluang. Hampir menguasai bola tadi. Kali ini umpan berbahaya. Satu peluang. Minimnya penyerang di kubu timnas. Salah satu faktor mengapa Indra Syafri sampai kesulitan adalah karena di ajang Asian Games kali ini, dirinya hanya membawa pemain seadanya. Yang paling parah terlihat di sektor lini depan, karena hanya diisi oleh beberapa pemain. Bahkan pemain itu posisinya bukan penyerang asli seperti Egy Maulana Fikri dan Ramai Rumaki. Sementara untuk Titan Agung, dirinya hanyalah sekelas pemain cadangan dan belum bisa diandalkan. Itu adalah beberapa masalah yang dialami oleh timnas Asian Games selama ini. Kini Indra Syafri memiliki rencana bagaimana masalah tersebut bisa ditangani. Dan rencana itu adalah sebagai berikut. Mendatangkan kembali Ramadan Sananta dan Beckham Putra. Menurut manajer tim, Ramadan Sananta dan Beckham Putra dikabarkan akan segera terbang ke China. Kedua pemain itu rencananya akan kembali masuk ke dalam skuad timnas Asian Games. Itu dilakukan karena timnas lolos ke babak 16 besar. Sananta sejatinya bukanlah nama baru, karena sebelumnya dirinya juga masuk ke dalam skuad. Sayangnya, waktu itu dirinya tidak dilepas oleh Persis Solo. Begitupun Beckham Putra, yang akhirnya kembali karena sebelumnya dirinya mengalami cedera. Sananta dan Beckham bisa menjadi kekuatan baru timnas. Dengan hadirnya dua pemain tersebut, maka kekuatan Indonesia bakal semakin bertambah, terutama di sektor lini depan. Bagaimana tidak? Karena seperti yang kita tahu, kualitas Sananta sudah tidak usah diragukan lagi. Begitupun Beckham Putra.
Meski masih angin-anginan, namun kadangkali dirinya mampu tampil impresif saat timnas sedang membutuhkan kemenangan, sehingga menarik ditunggu dengan performa kedua pemain tersebut. Shin Tae-yong benar, Indonesia masih kekurangan pemain lokal bagus. Sebelum ajang Asian Games digelar, PSSI memilih untuk menurunkan pemain level 3 untuk memperkuat timnas. Sehingga tak heran ada nama-nama seperti George Brown, Hugo Samir, hingga Ramai Rumakik, yang sejatinya sudah sangat lama tidak memperkuat timnas. Sayangnya, dengan pemanggilan pemain-pemain tersebut, nyatanya performa timnas sulit berkembang. Skuad Garuda tetap harus memanggil pemain top untuk membantu, seperti contohnya yang terbaru, Rama dan Sananta. Fakta itu kembali membuktikan jika ucapan Shin Tae-yong tempo lalu dapat dikatakan tepat. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai jika Indonesia harus memperbanyak pemain lokal berkualitas. Saya pikir masih ada kesenjangan pemain sini dengan pemain asing. Indonesia harus memperbanyak pemain lokal yang berkualitas. Mereka-mereka ini yang akan tampil membela Indonesia di level internasional. Pelan-pelan itu sudah mulai terjadi. Banyak pemain lokal Indonesia yang mau bermain di luar. Itu bagus, karena sepak bola luar lebih baik jika dibandingkan di sini, kata Shin Tae-yong pada media. Kini menarik ditunggu, apakah hadirnya Sananta dan Beckham Putra mampu membawa perubahan bagi timnas atau tidak? Namun yang pasti, dengan lolosnya timnas ke babak 16 besar, itu sudah bagus, mengingat pemain yang dibawa adalah pemain seadanya. Sebuah keberhasilan yang lagi-lagi ditunjukkan oleh Indra Syafri sebagai pelatih kepala timnas Indonesia di ajang Asian Games tahun ini. Jadi itulah rencana yang akan dilakukan oleh Indra Syafri sebelum menjalani babak 16 besar melawan Uzbekistan.